Sekolah Minggu Resort Cengkareng Jakarta Barat. Ada sukacita, Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Adik-adik, apakah sudah siap untuk beribadah? Pasti kakak, kami sudah siap. Oke, adik-adik, sekarang adik-adik beribadah dengan mama dan papa di rumah. Oke, sekarang kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Karena itu adik-adik, kita angkat satu pujian. Hello, 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 olala.
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat, kami datang ke rumah-Mu yang kudus, memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah jemaat ini. Kami datang ke hadapan-Mu sebab firman-Mu telah mengajarkan bahwa Engkau selalu mendengarkan seruan setiap orang yang datang berdoa kepadamu. Firman-Mu juga menjadi andalan serta penghiburan bagi kami dan yang tidak akan kami lupakan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami berdoa kepadamu dalam ibadah ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, karena begitu besar kasih Allah akan hidup kita, maka sekarang kita bernyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Oke adik-adik, kita bernyanyi bersama ya. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, minggu ini dasa titah kita adalah dasa titah kelima, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang artinya adik-adik harus patuh kepada orang tua dan hormat kepada orang tua supaya kita menjadi anak-anak yang bijaksana. Adik-adik semuanya, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 9 ayat yang ke-10 dengan isinya, Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian
kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Adik-adik sekolah minggu, kita bersyukur hari ini kita masih boleh beribadah. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, boleh ya? Oke, sekarang kita berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau bukakan hati dan pikiran kami, anak-anak sekolah minggu, boleh mendengarkan firman Tuhan dengan tenang, tidak kesana kemari, boleh sungguh-sungguh Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan nyata. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita buka Alkitab kita. Udah ada ya Alkitab semuanya. Sekarang kita buka Alkitab kita, firman Tuhan bagi kita diambil dari Amsal 1 ayat 5. Udah tahu kan di mana kitab Amsal? Wah, bagus. Boleh kita baca bersama-sama, adik-adik yang ada di rumah. Kita baca yuk, kita sama-sama membacakannya. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ya, demikian firman Tuhan. Adik-adik, sekarang Kak Pendeta mau tanya nih. Siapa nanti yang boleh menjawab? Wah, kita kasih tepuk tangan dong. Kak Pendeta mau tanya. Siapa ya kira-kira yang menuliskan kitab Amsal ini? Kak Pendeta mau kasih kisi-kisinya. Yang pertama, dia adalah seorang raja. Ada
Ada sekolah minggu. Coba ingat. Kira-kira raja siapa ya? Siapa yang ingat? Wah, raja di Israel itu pertama siapa? Daud. Wah, siapa yang ingat? Saul. Wah, siapa ya? Kalau raja anak Daud, siapa namanya? Absalom. Bukan. Siapa yang ingat? Wah, pandai. Raja? Raja? Wah, Raja Salomo. Wah, tepuk tangan semuanya. Waduh, pintar ya. Yang menuliskan kitab Amsal ini yaitu seorang raja yang bernama Raja Salomo. Adik-adik, disebutkan di sana dalam firman Tuhan bagaimana kita menjadi bijak. Baiklah orang bijak. Apa yang pertama tadi saat kita membaca firman Tuhan? Yang pertama dikatakan adalah mendengar. Wah, coba. Pegang dong telinganya. Coba pegang telinganya semuanya. Mana telinganya? Wah, waduh. Adik-adik, coba. Kalau kita punya, ini apa namanya ya? Wah, ini mirip ya. Kira-kira ini telinga siapa ya? Wah, udah tahu ya. Semuanya kita punya telinga. Telinga kita berapa adik-adik? Ada? 1, 2 ya. Kita punya telinga. Waduh. Coba Kak Pendeta mau tanya nih. Kalau kita punya, di mana ya? Kita punya telinga. Kalau telinga kita itu fungsinya apa? Mendengar. Wah, pandai semuanya. Adik-adik, dalam firman Tuhan tadi dikatakan ternyata orang bijak itu mau mendengar. Tapi coba, siapa yang tadi sudah mendengar firman Tuhan? Tertulis dalam apa loh? Coba, ada yang ingat tadi? Di Amsal 5 ayat 1. Berarti nggak dengar dong. Amsal 1 ayat 5. Amsal 1 ayat 5. Wah, adik-adik, bisa saja kalau kita mendengar, belum tentu kita mengerti. Tapi kalau di sini dikatakan orang yang mendengar, saat kita itu mendengar, ternyata kalau orang yang mendengar itu, adik-adik, dia mau apa? Memahami. Wah, siapa yang paham? Bisa saja misalnya gurunya mengajar ya. Gurunya mengajarkan di kelas atau mama papa bicara, dia dengar. Didengarnya, tapi tidak paham. Ternyata itu bukan mendengar adik-adik. Kalau kita mendengar, firman Tuhan mengatakan kita paham apa yang dikatakan mama papa, apa yang dikatakan oleh guru, apa yang dikatakan oleh kakak guru, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Coba, kalau misalnya tadi kita sudah dengarkan Amsal 1 ayat 5 tadi. Ada sekolah minggu. Kita perlu memakai telinga kita supaya kita tahu, enggak kan, kadang ada yang ke sana kemari atau mungkin ada yang menghayal. Coba, akhirnya dia tidak paham apa yang dikatakan oleh guru di sekolah, yang dikatakan oleh mama papa. Jadi adik-adik, hari ini ternyata orang yang mendengar itu bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita mengerti apa yang
diajarkan oleh firman Tuhan tadi. Apa yang diajarkan oleh mama papa kita? Itu yang pertama ya. Sudah paham kan semuanya? Wah, bukan hanya sekedar tahu, tapi kita memang sungguh-sungguh bisa mengerti. Bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Akhirnya memang dia tidak tahu. Saat gurunya tanya, tadi pelajaran kita pelajaran apa? Wah, dia nggak tahu apa yang diterangkan oleh guru. Adik-adik itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan oleh firman Tuhan tadi, bukan hanya sekedar mendengar. Tapi yang kedua, apa? Ada yang ingat nggak kata firman Tuhan tadi? Yang kedua, ternyata kita adalah apa? Menambah ilmu, menambah ilmu. Wah, siapa di sini yang malas belajar? Sudah merasa pintar? Kakak pendeta mau bertanya nih, siapa yang udah mau pengumuman ya? Naik kelas ya? Siapa yang nilai ujiannya 100? Siapa yang dapat juara 1? Yang 3 besar? Wah, pintar. Tapi adik-adik, Kak Pendeta mau bercerita nih. Mau gak mendengar ceritanya? Oh, mau ya? Ada seorang anak yang bernama Lola. Lola ini dia masih anak TK. Adik-adik, ternyata Lola ini dapat juara 1 adik-adik. Wah, dapat juara 1, nilainya bagus semua, dapat nilai 100. Kemudian datanglah kakaknya, Kakak Jaro. Kakak Jaro, dia senang sekali. Wah, adik saya pintar. Adik-adik, kemudian Kakak Jaro nanya seperti ini. Lola, kamu nilainya bagus. Sekarang kakak mau bertanya sama Lola. Adik-adik, tahu nggak apa yang ditanya? Lola, siapa di sini yang tahu nanti jawab ya? Lola, Kakak Jaro mau nanya nih. Berapakah 1 ditambah 1? Siapa yang tahu? Wah, pintar. Lola pun pintar adik-adik. Lola jawab, gampang bang, 2. Wah, jago semuanya. Kemudian kakak Jaro nanya lagi. Lola, kalau memang kamu pintar, berapakah 2 ditambah 2? Wah, gampang bang, itu mudah, 4. Wah, waduh, semuanya pandai ya. Adik-adik yang ada di rumah jago semuanya, dapat 100. Kemudian kakak Jaro tanya lagi sama Lola. Lola, kalau begitu kakak mau nanya nih, berapakah 10 ditambah 30? Adik-adik, tahu nggak apa kata Lola? Itu nggak ada bang, pelajaran. Kenapa nggak ada ya? 10 tambah 30, yang ada 10 ditambah 10. Wah, kok yang ada hanya 10 tambah 10? Adik-adik, sekarang Kak Pendeta mau nanya nih kepada yang sudah kelas 1 atau kelas 2 atau abang-abang kita yang sudah SD ya, ada nggak 10 ditambah 30? Ada. Berapa adik-adik? Berapa 10 tambah 30? Wah, jago, 40.
Adik-adik, sekarang kakak Jaro mau nanya lagi. Lola, kalau engkau pintar, kakak Jaro mau nanya nih, berapakah 10 dikali 10? Abang, gak ada pelajaran 10 kali 10. Benar gak adik-adik gak ada 10 kali 10? Yang sudah SD? Ada. Berapa? 100. Adik-adik, kenapa adik Lola tadi tidak bilang tidak ada 10 kali 10? Karena apa? Dia belum belajar. Di anak TK belum diajari 10 tambah 30, 10 kali 10. Tapi kalau dia udah SD nanti pasti dia akan tahu. Firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita harus apa? Menambah ilmu. Boleh dong saat kita mungkin masih SD pelajarannya, wah aku kan juara 1, aku kan hebat. Coba adik-adik seperti Lola tadi, dia bilang gak ada pelajaran begini. Padahal nanti kalau dia SD pasti ada dong pelajaran kali-kali, tambah-tambah, bagi-bagi, iya kan? Wah iya, karena itu adik-adik kita harus apa? Harus rajin menambah ilmu. Karena bukan hanya kita tahu pelajaran tambah-tambah, 1 tambah 1, 2 tambah 2. Tapi ada loh pelajaran yang lebih, ilmu yang harus kita harus kita gali. Wah, coba ada abang-abang kita yang sudah tamat. Siapa yang kakaknya sudah mau tamat SMA? Atau tamat SMP? Wah, mau sekolah di mana? Atau kakak kita yang mau kuliah di mana? Senang gak? Wah, senang. Nanti adik-adik juga, kita juga ingin seperti abang-abang kita. Tapi harus apa? Harus apa? Rajin menambah ilmu, belajar dan belajar. Walaupun sekarang kita bisa juara 1, jangan langsung puas. Oh, aku kan pandai juara 1. Coba kalau kita tidak giat untuk menambah ilmu lagi, boleh dong. Akhirnya apa? Nggak jadi nanti kita juara atau cita-cita kita nggak tercapai. Begitu kan adik-adik? Wah, pintar semuanya. Sekarang adik-adik, itu yang kedua tadi dikatakan di sana oleh firman Tuhan. Kemudian bukan hanya kita mau menambah ilmu, tapi baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Waduh, siapa nih adik-adik yang di rumahnya makan masih disuapin, masih dimandiin, sudah SD? Siapa masih disuapin? Enggak ya? Enggak ya adik-adik. Kalau kita misalnya di rumah, mama papa misalnya sudah bersih-bersih, beres-beres rumah. Oh, sekarang kita harus bersih-bersih adik-adik. Cuci tangan yang rajin. Coba, tapi ada juga orang yang malas. Bilangnya begini, gak ada itu corona. Dia sering kali keluar, gak perlu dicuci tangan. Coba adik-adik, berarti tidak ada apa? Tidak ada pertimbangan. Tapi sebagai anak-anak sekolah minggu tadi, kita ini adalah orang-orang bijak, anak-anak Tuhan. Kita harus punya pertimbangan melihat. Kuda kita lihat misalnya mama papa sudah capek. Tentu apa? Bisa kita tolong. Wah,
aku kan sudah bisa ngambil nasiku atau mengantar piring kotor di tempat yang kotor, membersihkan tempat tidur atau membantu mama papa. Coba kalau kita habis makan misalnya kan, tiba-tiba sampah kita dibiarin begitu. Kita tunggu mama papa yang beresin. Gak boleh ya adik-adik. Kita bukan anak Tuhan, bukan anak yang bijak. Tapi sebagai anak bijak tadi, dia tahu, oh iya ternyata apa? Kalau tempat sampah ditaruh sampah itu di tempat sampah. Kalau ada sampah, kalau kita bisa misalnya mengambil minum kita, ya nggak harus apa sedikit-sedikit merengek ya. Siapa yang suka itu? Sedikit-sedikit nangis, nggak boleh ya. Kepada kakak-kakak, abang-abang kita, misalnya kalau punya teman ya, nggak sembarangan ya adik-adik. Bisa saja, misalnya ada orang ngajak, ayo kita jalan ke sana, hati-hati. Kita juga harus apa? Harus bijak adik-adik. Jangan-jangan kita dibawa kepada hal yang ada loh sekarang ini. Misalnya dia kasih apa itu? Ada katanya ya, gak bagus, dikasih ada lem ya. Wah, anak SD sudah ada yang merokok. Itu gak bagus ya adik-adik. Kita harus ingat, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu mana yang baik dan tidak baik. Kalau kita kira-kira ada yang mengajak kepada hal yang gak benar, coba adik-adik, kalau main game, adik-adik tahan gak ya? Ada yang tahan sampai 5 jam. Wah, disuruh makan pun kelupaan. Tidur pun bisa kelupaan. Kenapa main game terus? Coba kalau dengar firman Tuhan, berapa lama tahannya? Wah, ternyata itu bukan anak Tuhan adik-adik. Kita juga harus tahu ya, membagi waktu kita. Ada jamnya makan, jamnya belajar, jamnya tidur. Kita juga harus apa? Harus menjaga diri kita ya. Kita percaya dengan firman Tuhan yang boleh kita dengar di hari ini. Tertulis di mana tadi? Di Amsal 1 ayat 5, sebagai anak Tuhan tadi kita mau mendengar, kita mau menambah ilmu, dan kita juga harus apa? Bijak, bisa menimbang mana yang baik dan tidak baik. Oke adik-adik, selamat menjadi anak pintar, anak bijak, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Oke, sekarang lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami telah mendengarkannya. Biarlah kami menjadi anak yang bijak. Anak yang mau mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan nasihat guru kami, orang tua kami Tuhan. Kami juga mau menambah ilmu. Kalau ada di antara kami yang nilainya bagus, tidak menjadi sombong, tapi terus belajar. Kalau ada nilai kami jelek, kami juga Tuhan mau berjuang, belajar dan belajar lagi. Tuhan, kami juga menjadi anak yang punya pertimbangan untuk boleh memilih mana yang baik dan tidak baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat papa mama kami, berilah mereka kesehatan, berilah rezeki Tuhan supaya mereka bisa mencukupkan kebutuhan kami di sekolah, kebutuhan kami di rumah. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, kesehatan kami. Tuhan peliharalah kami. Kami juga Tuhan rajin cuci tangan. Kami juga boleh menjaga kesehatan kami supaya kami Tuhan semuanya boleh sehat-sehat.
Jika ada saudara kami Tuhan, teman kami yang sakit, kami berdoa, Engkau juga Tuhan yang pelihara kehidupan mereka, pulihkan Tuhan dari sakit. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Anggo ipar tiga-tigaan, murah dotong bolion ikan. Tapi anggo ipar sekolah mingguan, murah dotong dapot tau ambilan, murah dotong dapot tau ambilan. Anggo ipar tiga-tigaan, murah dotong bolion ikan. Tapi anggo ipar sekolah mingguan, murah dotong dapot tau ambilan, murah dotong dapot tau ambilan. Nah, adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang menceritakan anak bijak. Adik-adik sekalian, supaya kita selalu ingat apa itu anak-anak bijak, yuk kita buat aktivitas kita minggu ini adalah kita akan membuat satu tulisan yang berbahankan satu lembar kertas, lalu kertas origami merah, hijau, dan kuning. Kalau tidak punya kertas origami, adik-adik bisa menggunakan pensil warna yang tentunya warnanya merah, kuning, dan hijau. Nah, gini adik-adik caranya supaya kita selalu ingat apa yang menjadi anak bijak adalah ada kata-kata stop. Stop ini maksudnya kita tidak melakukan hal-hal yang buruk lagi. Kakak kasih contoh ya. Stop ini marah-marah kalau disuruh mama dan papahnya. Lalu adik-adik bisa teruskan ke bawah. Lalu yang kedua adalah warna kuning, be careful. Be careful maksudnya adalah kita masih harus belajar. Belajar terus, yaitu contohnya kakak kasih tahu ya, nanti adik-adik teruskan semuanya. Contohnya saya harus bisa membagi waktu dalam main HP dan belajar. Yang ketiga adalah go. Go itu maksudnya aku sudah bisa menjadi teladan. Contohnya kakak kasih tahu ya, contohnya itu aku sudah bisa menjadi teladan dalam berdoa setiap mau tidur. Berdoa ketika bangun pagi dan seterusnya. Adik-adik bisa teruskan sampai sebanyak-banyak adik bisa. Nah, setelah hasilnya ada, adik-adik tunjukin ke mama papanya supaya saling mengingatkan. Dan jangan lupa adik-adik tunjukkan juga ke guru sekolah minggunya di foto, lalu ditunjukkan ke guru-guru sekolah minggunya. Ya, demikian adik-adik untuk aktivitas kita yang sudah bisa membaca dan menulis. Terima kasih, dah. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi udah dengar cerita kan dari kakaknya, dan ada juga ayat hafalan. Nah, aktivitas kita hari ini adalah melengkapi kalimat dari ayat hafalan kita tadi. Ayat hafalan tadi kan dari Amsal 9 ayat 10. Nah, sekarang adik-adik lengkapi setiap kata-kata yang kosong dari kalimat ini. Yang gak hafal, boleh lihat Alkitab deh atau tanya mama papanya.
Nanti setelah selesai hasilnya kayak gini nih. Kalau udah, adik-adik baca, terus divideokan. Setelah itu, kirim deh via WA ke kakak guru sekolah minggu. Selamat beraktivitas! Persembahan kita, adik-adik semuanya diangkat tangannya pakai tangan kanan ya. Persembahannya dipegang pakai tangan kanan. Marilah sama-sama kita ucapkan Huberedoon, Hubani Harajaoni Naibata. Sekarang marilah kita kumpulkan persembahan kita dengan kita menyanyikan lagu Ayolah Kawanku. Ayolah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukacita, bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Hasomanku, boan magalanganmu, marmalas liur, boan magalanganmu, 1, 2, 3 hali, 4, 5 orang hali, 7 walusia hali, boan magalanganmu. Adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Kita telah mengumpulkan persembahan, kita bersyukur, semoga Tuhan memberkati, memberikan kita kesehatan dan rezeki. Nah, sekarang kita lipat tangan, oke? Semua lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup matanya supaya kita berdoa. Ayo, lipat tangannya ya. Kita berdoa. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Adik-adik, kita sama-sama mengucapkan tonggo, O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, asetorangganup, seng boy dalanon nami, salakah na torsa, dobham hasomanami, torang age huja. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih.